Jagoi Babang adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan negara Malaysia bagian timur, tepatnya distrik Serikin, negara bagian Sarawak, Federasi Malaysia. Sepintas, Kecamatan Jagoi Babang tidak menunjukkan adanya perbedaan dengan daerah lain di tanah air. Sebagian besar penduduk Jagoi Babang yang berasal dari suku Dayak Bedayu. Mereka bertahan hidup dengan berkebun, berdagang, maupun membuat kerajinan tangan yang berbahan dasar rotan. Namun di balik semua itu, ada sebuah perbedaan mencolok yang membedakan Kecamatan Jagoi Babang dengan daerah lain di Indonesia. Meski masih berada dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kehidupan masyarakat Jagoi Babang dan sekitarnya berorientasi ke negara Malaysia. Ya, luputnya perhatian pemerintah memang selalu menyisakan sisi ironi bagi kehidupan masyarakat yang tinggal di perbatasan negeri. Indonesiaku kali ini akan mengajak Anda melihat kehidupan warga Jagoi Babang yang kesejahteraan warganya justru terangkat akibat kebaikan otoritas pemerintah Malaysia. Suasana Malaysia di negeri Indonesia. Itulah kiranya gambaran kehidupan di Kecamatan Jagoi Babang yang saya lihat di beberapa rumah warga. Sebagian kendaraan-kendaraan yang berlalu lalang juga menggunakan nomor polisi negeri jiran. Bahkan produk-produk yang dijual di toko kelontong, mulai dari beras hingga makanan dan minuman ringan, nyaris tak ada yang berasal dari Indonesia. Mata uang ringgit juga akrab dalam transaksi jual beli keseharian penduduk Jagoi Babang, meski di beberapa toko masih menerima mata uang rupiah. Harganya gimana, Bu? Perbedaan harganya sama di Perbedaan harganya gini ya, kalau masalah di Malaysia itu agak murah, seperti ayam aja ya, contohnya ya. Kalau dibandingin dari sini ke Seluas kan dekat ya. Sana aja kalau pakai rupiah 35 1 kilo, kalau di sini 30. Jadi kalau Malaysia itu 10 ringgit. Jadi sini pun menggunakan 2 mata uang. Yang lebih dipermudahkan layanannya pun di Malaysia dibanding di Indonesia. Warga menganggap produk Malaysia yang beredar di pasar kualitasnya lebih baik dibandingkan produk negeri sendiri. Ya pemirsa, ini salah satu faktor kenapa masyarakat Jagoi Babang ini sangat Malaysian oriented atau berorientasi ke produk-produk Malaysia, karena di sini ukuran dan kualitas juga sangat berbicara. Seperti contohnya tahu nih, ini salah satu contoh tahu dari Indonesia dan yang ini dari Malaysia, Bang ya. Nah, ini katanya juga rasanya berbeda nih. Memang bener, Bang, kalau masyarakat sini memang lebih suka atau nyari yang... Ya, lebih suka yang dari Malaysia. Malaysia. Kalau dari harga sendiri? Dari harga tidak seberapa jauh beda, cuma hanya rasa. Oh, emang kenapa? Kalau yang Indonesia kenapa rasanya? Perbedaannya asam, kalau yang ini tidak ada rasa asam. Oh, kalau yang dari Indonesia agak sedikit. Nah, ada rasa asam. Kalau yang dari Malaysia tidak ada sama sekali asam. Hal itu semua terjadi sejak 10 tahun terakhir. Kemudian akses keluar masuk bagi warga negara Indonesia yang mencari peruntungan di wilayah Malaysia lah yang meningkatkan kesejahteraan warga. Masyarakat Jagoi Babang yang sebagian besar petani dengan mudah menjajakan hasil kebunnya. Begitu juga para pedagang dan pengrajin kerajinan tangan. Berdasarkan perjanjian Indonesia dengan Malaysia di tahun 1984, otoritas pemerintah di distrik Sarawak memang memberikan kebijakan khusus kepada warga negara Indonesia yang berdagang di distrik Serikin. Hanya dengan bermodalkan buku pas lintas batas, mereka bebas keluar masuk negara Malaysia untuk berdagang. Saya pun mencoba untuk mengetahui bagaimana situasi di pasar Serikin Malaysia. Hanya dengan menggunakan jasa ojek dengan ongkos Rp50.000 per 1 kali pergi, dan dalam waktu kurang dari 15 menit, saya sudah tiba di pasar Serikin. Sementara itu, apabila warga ingin menjajakan hasil bumi mereka ke pasar Singkawang, mereka harus menempuh 5 hingga 6 jam perjalanan mobil. Kami pun tidak mendapat pemeriksaan berarti dari militer Malaysia. Barang-barang yang kami bawa tidak mendapat pemeriksaan secara seksama. Petugas hanya melihat buku pas lintas batas dan mencatat jadwal kedatangan kami saat memasuki wilayah perbatasan. Setelah melewati pemeriksaan, kami cuma harus melewati perkebunan kelapa sawit milik salah seorang warga negara Malaysia hingga akhirnya tiba di pasar Serikin.
pemirsa, sekarang saya sudah berada di wilayah negara Malaysia, tepatnya di distrik Serikin. Dan jika melihat pemandangan pasar di sini, memang tidak ubahnya pemandangan pasar-pasar tradisional maupun pasar tumpah di Indonesia. Tapi yang membedakan di pasar Serikin ini adalah 100% pedagang di sini adalah warga negara Indonesia. Di pasar inilah, ratusan warga Jagoi Babang yang hidup berbatasan dengan Malaysia mengais rezeki untuk menyambung hidup. Semua barang-barang yang diperjualbelikan di pasar ini adalah asli produk Indonesia. Dari tekstil, sepatu dan tas, hingga barang-barang antik maupun kebutuhan sehari-hari ada di pasar Serikin. Semua barang-barang yang dijual di pasar Serikin ini memang dibuat dan disesuaikan dengan selera pasar orang-orang Malaysia. Daya beli masyarakat Malaysia yang sangat tinggi memang sangat membantu meningkatkan taraf hidup pedagang-pedagang Indonesia. Di negara Malaysia sendiri, pasar Serikin memang cukup terkenal sebagai pasar yang menjual barang berkualitas baik dengan harga murah. Hal inilah yang membuat tak hanya warga dari Sarawak saja yang datang mencari kebutuhannya, namun juga warga dari seluruh penjuru Malaysia. Gimana kalau Pak Cik, menurut Pak Cik, barang-barang di sini, barang-barang Indo tuh gimana? Kualiti atau murah ke? Saya rasa apabila kami nengok yang lama jadi, kami terkejutlah. Di segi harga terlalu murah, terlalu rendah. Pasal ni berbanding dengan Kelantan, Terengganu, orang mencari tingginya harga. Ya. Tingginya transaksi yang terjadi inilah yang membuat para pedagang Indonesia sangat berterima kasih kepada otoritas pemerintah Malaysia yang memperbolehkan mereka bebas berdagang di pasar Serikin. Bahkan, pemerintah Malaysia menyediakan lapak-lapak maupun penginapan dengan harga yang sangat terjangkau untuk pedagang Indonesia. Pemerintah Malaysia juga menjamin pedagang Indonesia di Serikin bebas dari praktek pungli. Mereka hanya diminta membayar sedikit ringgit sebagai biaya resmi retribusi pasar. Ini pertama awal ini kalau lapak sendiri nyewa, beli sama yang sudah jualan di sini, tapi kita tetap nyewa RM30 sama yang punya lapak ini. Nyewa RM30. Nah, kalau pajak RM10. Retribusi itu ya? Pajak dia. RM10. Nah, biasanya kan kalau pedagang nih Bu, kan biasanya identik nih sama pungutan liar lah. Lagi kalau di Indonesia. Gitu. Kalau di sini gimana Bu? Nggak ada, sini bagus sih, orang bagus saya bilang. Nggak ada pungutan miliar, maksudnya dari orang kampung. Ada, dari aparat sendiri? Nggak ada. Di sini bagus sih, itulah Malaysia. Dan kita kayaknya udah bersaudara di sini kan. Ternyata, para pedagang yang mengais rezeki di pasar Serikin tak hanya berasal dari Jagoi Babang dan sekitarnya. Beberapa pedagang dari Singkawang, Entikong, bahkan sampai kota Pontianak juga ikut beradu peruntungan di pasar ini. Selain karena jarak yang cukup jauh dan memakan biaya transportasi yang besar, kehadiran para pedagang Indonesia di pasar Serikin adalah karena tidak mendapat lapak lagi di pasar-pasar tradisional di Pontianak. Sementara di pasar Serikin, keleluasaan mereka berdagang mendapat jaminan dari otoritas Malaysia. Sekarang saya sudah bersama Presiden Republik Indonesia, ada Pak SBY. Ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, Pak ini katanya wajahnya mirip Pak SBY, makanya orang Serikin ini bilangnya Presiden Serikin ya Pak ya? Presiden Serikin. Pak udah berapa lama jualan sini Pak? 5 tahun. 5 tahun Pak. Kenapa lebih milih jualan di wilayah Malaysia? Ya karena di Pontianak kelihatannya lubangnya agak sempit lah kelihatannya. Jadi kita akan cari ke sini yang agak lebih lah sedikit. Maksudnya lubangnya sempitnya apa nih Pak? Kesulitannya nih? Ya, kalau di Pontianak kan udah terlalu ramai. Jadi di sini ini ya daerah kampung kan, ini daerah kampung yang didatangi oleh orang-orang kita di sini ini. Jadi orang-orang Malaysia itu kan pada turun ke sini belanja. Nah, itu yang kita harapkan. Dari seluruh pedagang Indonesia yang berjualan di pasar Serikin Malaysia, yang paling merasa beruntung adalah para pedagang sayuran. Mereka yang rata-rata berasal dari kecamatan Jagoi Babang dan sekitarnya benar-benar terbantu secara ekonomi. Dengan adanya pasar Serikin, mereka tak lagi harus menempuh jarak berjam-jam untuk menjajakan hasil kebunnya ke pasar di wilayah Singkawang, Kalimantan.
Selain jarak tempuh yang jauh, sayuran mereka juga menjadi tidak segar akibat menempuh perjalanan selama berjam-jam. Situasi inilah yang membuat para pedagang sayur dulunya kerap merugi jika berjualan di pasar Indonesia. Namun di balik semua kemudahan yang diberikan oleh pemerintah Malaysia terhadap pedagang Indonesia, tak terbersit sedikit pun lunturnya rasa cinta mereka terhadap negara Indonesia. Saat ini, mereka hanya berusaha memaksimalkan dan menikmati belas kasih pemerintah negeri tetangga yang telah membantu mereka secara ekonomi. Gimana Pak? Mau jadi warga negara sendiri apa disuruh balik Indonesia nih? Balik ke Indonesia lah, kita orang Indonesia. Kita orang Indonesia balik ke Indonesia lagi, ya cari lagi lah apa jalan yang ada di Indonesia kan gitu.